Tuhan Yesus. Nah, silakan dibuka mikrofonnya. Mana nih kerajaan Tuhan Yesus nih? Ya, silakan. Oh, itu saya mau kedengar suaranya. Ya. Tunggu bentar. Oh, saya mau tanya Pak Paul, apakah dosa saya Suaranya masih terlalu kecil, Pak. Terlalu bisik-bisik, Pak. Saya nggak bisa dengar. Kalah sama gresek-greseknya. Iya. Pak Paul, apakah dosa saya masih ampuni, Pak Paul? Selama masih hidup bertobat. Kamu sudah dibaptis belum? Belum. Mengapa kamu tidak dibaptis? Orang tuamu Kristen? Iya. Oh, kenapa kamu nggak dibaptis? Orang tuamu nggak suruh kamu baptis? Itu Pak Paul, kan keluarga saya Kristen, tapi kan kayak gimana ya, bukan Kristen yang taat kepada Tuhan Yesus gitu. Terus apa yang berpikir kamu dosamu nggak diampuni? Itu Pak Paul, saya kan, Pak Paul tahu ADHD kan Pak Paul? Tahu. Saya itu. Nah ya, apa yang membuat kamu berpikir orang ADHD kan nggak masalah. Yang masalah adalah mengapa kamu berpikir bahwa dosamu tidak terampuni itu. Saya malu menceritakan ya Pak Paul. Enggak, bukan. Maksudnya gini, saya tahu orang ADHD itu bisa melakukan apa saja yang aneh-aneh ya. Saya tahu namanya orang kebanyakan energi lah. Saya tahu. Cuma maksudnya apa yang membuat kamu berpikir bahwa dosamu tidak diampuni? Sebab selama kamu ada di dunia ini dan masih bernafas, kalau kamu datang pada Yesus sekarang, dosamu pasti diampuni. Masalahnya banyak orang menunda-nunda untuk datang pada Yesus, sehingga dosanya ditunda-tunda nggak diampuni sampai hari matinya sampai di hari matinya dia belum terima Yesus dan akhirnya nggak diampuni kan. Tapi kalau sekarang bisa bertobat, kenapa nggak bertobat sekarang? Kamu mau bertobat sekarang emang? Iya, tapi saya merasa pertobatan saya tidak akan diterima Tuhan Yesus. Kan kamu bukan Tuhan. Kalau Tuhannya kamu, mungkin kalau ada orang seperti kamu nggak akan kamu ampuni. Tapi masalahnya yang jadi Tuhan bukan kamu. Yang jadi Tuhan adalah Yesus Kristus. Begini Pak Paul, saya beberapa kali mimpi kayak gimana ya, kayak saya juga pernah ketemu Pak Paul di mimpi saya bertanya kepada Pak Paul, apakah dosa saya masih diampuni? Pak Paul tidak menjawab. Saya merasa dosa saya tidak akan diampuni, Pak Paul. Nah, itu hanya mimpi. Sekarang sudah ketemu. Kalau kamu datang sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka dosamu diampuni. Sebesar apapun, sehitam apapun, sekelap apapun masa lalumu, maka Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Tuhan Yesus juga memberi kuasa kepada saya untuk mengampuni dosamu. Kalau engkau sungguh-sungguh datang sama Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan berkata dosamu diampuni ya anakku. Saya nggak tahu nama. Saya udah tahu nama kamu. Kamu udah pernah sebut ya. Ya. Dion Pak Paul. Tadi ya, saya ada ya, ya tadi pagi atau kemarin ya WhatsApp tadi pagi ya. Dion, dosa kamu sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Kalau kamu bertobat sungguh-sungguh datang pada Yesus. Oh mau terima Tuhan Yesus? Mau Pak Paul. Sekarang ikuti saya berdoa. Ya. Dalam hati enggak apa Pak Paul? Oh, itu harus confession. Mengaku ya. Nanti ikuti saya berdoa. Ikuti saya doa ya. Ya. Tuhan Yesus. Saya Dion. Saya orang berdosa. Saya orang yang kurang ajar. Saya tidak pantas untuk diampuni. Saya berbuat jahat sekali. Saya berbuat sesuatu yang tidak terampuni oleh manusia manapun. Saya berbuat dosa yang tidak bisa diampuni oleh orang manapun. Tetapi saya datang kepada Tuhan Yesus.
Tetapi saya datang kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, disalib, dan yang sudah bangkit mati disalib dan bangkit untuk menebus hidup saya dari semua dosa-dosa saya. untuk menebus semua dosa-dosa saya. Menebus Dion dari semua dosa-dosanya Dion. Menebus Dion dari semua dosa-dosanya Dion. Sekarang Tuhan Yesus, saya datang kepadamu dengan pertobatan, dengan hati yang hancur. Sekarang saya Dion datang untuk bertobat dengan hati yang hancur. Tuhan, terimalah pertobatan saya. Tuhan, terimalah pertobatan saya. Ampuni semua dosa saya. Ampunilah semua dosa-dosa saya. Ampuni semua pelanggaran saya dan kenajisan saya. Ampunilah semua dosa saya dan kenajisan saya. Tuhan Yesus, tolong aku yang berdosa ini supaya bisa datang kepadamu dan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Tuhan Yesus, tolong supaya saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. supaya saya bisa kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Adalah Tuhan dan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Suara Pak Paul hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Mati suara Pak Paul hilang. Oh, Hilang, Pak. suara saya atau suaranya Dion? Suaranya Pak Paul hilang. Pak Paul. Oke. Malaikat di surga bersorak-sorai. Pertobatan terjadi. Pak Paul. Sebentar ya. Suaranya udah jelas sekarang? Ya, sudah Pak Paul. Ya. Sudah, Pak. Jelas. Ya, tadi yang terakhir diulangi ya, Dion ya. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Yesus sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa saya dan menyelamatkan saya. Saya percaya Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa saya. Bangkit, sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan hidup saya. Untuk menyelamatkan hidup saya. Haleluya, amin. Pak Paul. Haleluya. Pak Paul, boleh saya bertanya satu hal lagi? Boleh. Jadi kan begini Pak Paul, saya itu kan adik-adik itu kan orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya Pak Paul. Ya. Saya tuh terus berpikir, gimana ya? Saya berpikir saya nyumpahin diri saya kan ke neraka, tapi saya tidak pernah memikirkan itu. Saya tidak. Caranya orang-orang ADHD itu ya, karena kan dia kebanyakan energi. Kalau orang bacanya 5 pasal, kamu bacanya setiap hari itu 10 sampai 20 pasal sampai kamu capek. Ya, jadi jangan sampai kamu ngisi otak kamu dengan yang sampah. Jangan usah nonton film dulu, nggak usah isi dengan firman Tuhan aja yang banyak. Dan kamu rajin-rajin. Kamu sudah kerja belum sekarang ini? Umur saya 15 tahun Pak Paul, bulan April. Belum. Saya. Tapi jadi kamu dapat jatah dari orang tuamu dong, dapat uang saku ya? Tidak, karena kan libur Pak Paul, kan tidak ada sekolah. Iya, tetapi maksudnya selama ini kan kamu dapat uang dari orang tuamu kan? Iya. Kalau kamu dapat uang dari orang tuamu, kamu kumpulin, jangan buat jajan. Kamu kasih ke orang-orang miskin. Ya, bukan hati-hati ya, bukan temenmu. Karena temenmu nanti buat beli narkoba segala macam, kamu kasih orang miskin. Ya, orang-orang yang kamu lihat benar-benar miskin. Banyak orang pura-pura miskin, tapi yang benar-benar miskin. Kamu kumpulin. Ya. Nah,
terus kamu baca firman Tuhan yang banyak. Kalau orang bacanya tadi bilang 5 pasal, kamu bacanya sebanyak-banyaknya. Karena kalau orang ADHD itu biasanya dia punya energi lebih, dia punya fantasi yang banyak. Makanya fantasimu diisi dengan firman Tuhan supaya fantasimu nanti firman Tuhan. Fantasimu semua dari dalam firman Tuhan. Dan kalau kamu hidup di dalam kasih, nanti itu akan jadi rema. Jadi ADHD-mu itu justru nanti akan Tuhan pakai itu. Ya, Tuhan akan pakai. Kamu tahu Samson orang ADHD? Samson itu orang yang ADHD seperti kamu. Ya, dia hiperaktif, makanya dia bisa tarung sama serigala, 300 ekor serigala tangkepin satu-satu. Kan saking isengnya tuh ya, orang nangkepin serigala, coba kamu bayangin ya. Dia itu lebih ADHD dari kamu loh, si Samson itu. Dia tangkepin serigala satu-satu, ekornya dikasih obor, suruh masuk ke ladangnya orang Filistin dibakar. Itu kan saking isengnya tuh kan. Itu namanya orang iseng. Lebih ADHD dari kamu tuh, pikirannya dia tuh, energinya dia lebih banyak. Tapi selama dia hidup benar, ya dia benar. Begitu dia jatuh ke tangan perempuan, ya habislah dia. Nah, banyak orang-orang ADHD pun bisa dipakai Tuhan. Ya, karena dia isi hidupnya dengan firman Tuhan. Tapi jangan lengah. Begitu lengah, kamu akan rusak. Tapi kalau kamu hidupnya melekat erat sama Tuhan, ADHD-nya kamu itu menjadi kemuliaan Tuhan loh. Orang ADHD dipenuhi yang punya energi lebih besar daripada orang-orang kebanyakan. Ya, kalau kamu hidupnya takut akan Tuhan, maka kamu akan dipakai Tuhan. Pak, tapi apakah dosa saya masih diampuni kalau diampuni dong? Pak Paul tahu dari mana? Saya tahu. Saya tahu. Roh Kudus ada bilang sekarang, ada berbicara sekarang. Iya. Tuhan Yesus berkata, dosamu diampuni. Terima kasih Pak Paul. Sekarang kamu harus dibaptis. Kamu email ke saya ya. Nanti kita kalau kan coba sebentar. Saya chat ke kamu nomor handphone saya ya, supaya kamu segera dibaptis. Supaya saya kasih nomor handphone saya ke kamu. Kamu tinggalnya di Jawa atau di luar Jawa? Kalimantan Barat. Oke. Itu sudah saya kasih ke kamu tuh di chat ya pribadi, kamu kirim WhatsApp kamu punya handphone toh? Punya, ya. Ya, kamu WhatsApp ke saya, nanti saya pikirkan caranya supaya kamu bisa segera dibaptis, dimeteraikan di dalam nama Yesus. Dan hari ini kita mau belajar tentang metanoia. Ya. Terima kasih Pak Paul. Ya. Tadi saya ingatkan kamu, Samson itu juga orang ADHD ya. Tapi kemudian dia lengah, hidupnya serampangan, jatuh dia rusak. Dia bikin dosa, dia bikin kekaru-karuan. Sampai akhirnya Roh Kudus meninggalkan dia. Tapi dia bertobat, Tuhan ampuni, dan Tuhan pakai dia lagi dengan lebih dahsyat. Nah, kamu sekarang dengan ADHD itu, kalau kamu serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan pakai itu buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya tuh SMP kelas 3, seusia kamu tuh saya sudah penginjilan di pinggir jalan loh. SMP kelas 3. Kamu kan SMP kelas 3 sekarang toh? Iya, udah mau kelas 1. Iya, sudah mau SMA kelas 1 kan? Ya. Ini kan sudah selesai ujian ya kamu ya? Iya, saya dulu SMP kelas 3, saya itu penginjilan di pinggir jalan, di terminal-terminal loh. Saya penginjilan di pinggir jalan. Saya udah naik turun bis kota itu, saya main gitar, saya memuji Tuhan, bagi traktat segala macam. Nah, biar Tuhan pakai masa muda kamu akan lebih dahsyat dari itu. Pak, saya sebenarnya kan itu, boleh saya bicara sebentar? Kan saya itu punya ide mau menginjili mereka orang-orang Amerika, karena kan Pak Paul kan tahu kan orang-orang Amerika tuh banyak yang LGBT mereka mengaku Kristen tapi nggak ngerti Kristen. Saya bayangkan kalau saya jadi penginjil yang berbahasa Inggris itu, saya injili mereka gimana? Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Cuma bahasa Inggris? Hah? Bahasa Inggris kamu lancar? Iya. Di sana memang banyak orang Amerika di bukan daerahmu.
Saya di Indonesia, tapi saya cuma berpikir ingin menginjili mereka. Ya, kamu harus lahir baru dulu. Kamu harus lahir dari air, ya, dibaptis, dan lahir dari roh. Setelah kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kamu harus lahir dari air, dibaptis, dan lahir dari roh, penuh dengan Roh Kudus. Nanti dari buahnya, dari kesungguhan hati kamu nanti kelihatan. Kalau kamu terus menginjil, yang realistis aja yang di depan mata kamu. Ya, injillah orang-orang di sekeliling kamu dulu. Iya, Pak Paul. Itu paling penting, fokus. Nah, nanti Tuhan akan bawa. Dulu saya juga sama. Saya dari SD sudah kepengen jadi pendeta, pengen keliling dunia segala macam. Dan Tuhan proses saya gila-gilaan. Sekarang saya pergi ke bangsa-bangsa ya. Saya ketemu orang Iran, orang Irak, saya baptis orang Iran, orang Irak, orang Turki, orang Syria. Saya baptis mereka semua. Orang dari RRC saya baptis, orang Eropa saya baptis. Nah, sekarang saya pergi ke bangsa-bangsa seperti yang Tuhan taruhkan dalam kepada Tuhan kepada saya. Itu nubuatan itu ya, itu Pak Samsu Kota tahun 92. Ya, beliau datang ke kota saya, almarhum Pak Samsu Kota in memoriam. Terus kemudian tiba-tiba saya dipanggil, saya didoain sama beliau. Terus dia bernubuat, kamu akan pergi kepada bangsa-bangsa dan seterusnya. Dan itu terjadi semua hari ini. Setelah berapa tahun? Dari tahun 93 sampai ke tahun 2018. Ya. Berapa tahun tuh? Nah, ya kan? 20 tahun. 20 tahun lebih, 25 tahun ya. Setelah 25 tahun. Setelah, berapa? 35 tahun ya? Malah. Setelah 35 tahun. Itu kejadian. Gitu ya. Ini sabar. 25 tahun ya. Sampai 30 tahun. Jadi sabar. Dan selama itu nanti Tuhan proses. Orang-orang dengan ADHD itu akan dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kamu serahkan aja. Makanya penuhi hidup kamu dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan yang baik, yang banyak. Nah, nanti kita mau belajar itu hari ini, metanoia. Bagaimana mengubah metanoia itu. Itu ya. Terakhir ya. Ini. Jadi nanti kamu WhatsApp ke saya nih. WhatsApp ke saya, nanti saya, ini kamu ya. Saya sudah menonton Pak Paul dari bulan awal Desember. Saya sudah tahu semuanya, saya sudah tahu kebenaran, tapi saya malas melakukannya karena saya terus berpikir, apakah dosa saya masih diampuni? Tapi saat ini saya sudah yakin dosa saya sudah diampuni. Amin, haleluya. Dosa kamu sudah diampuni. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Tinggal harus baptis ya. Kamu WhatsApp saya nanti supaya kamu segera dibaptis. Ya teman-teman di sini, teman-teman di sini. Ini ada Pak Pendeta Nathanael. Tolong doakan Dion sekali lagi supaya Dion dikonfirmasi imannya. Pak Pendeta silakan. Mari Dion, saya juga pernah di Kalimantan Barat tahun 83. Tuhan memberkati kamu juga. Semoga perjumpaan di udara ini oleh karena channel Pak Paul sungguh-sungguh luar biasa. Mari kita berdoa Dion. Kepadamu ya Tuhan, Engkau yang hidup hadir di hati kami, di hati Dion. Karena Engkau telah bersabda, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Seperti Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kiranya Dion pada malam hari ini merasakan hadiran Tuhan, hadiran Bapa, hadiran Tuhan Yesus satu. Kiranya mulai malam hari ini, apa yang menjadi kebenaran yang diperoleh Dion di dalam channel ini, melalui hambanya Bapak, Nabi ke-26, Yosef Paul, sungguh meneguhkan, memulihkan, memberikan satu kuasa metanoia yang sesungguhnya. Sehingga tepat hari ini, malam hari ini, Engkau telah memberikan tema dan memberikan satu tanda kepada Dion. Keberanian Dion oleh karena Roh Kudus. Kiranya malam hari dan seterusnya akan ada satu pembaruan sesuai dengan firman-Mu. Malam hari ini tekadnya akan membaca firman Tuhan. 5-10 pasal. Kiranya akan menjadi rema yang luar biasa, merubah hidupnya, memenuhi pikirannya, dan menjadi kuasa di dalam pikirannya, rohnya, hatinya. Terima kasih Pak. Kami menyerahkan hambanya yang akan membimbing, mendampingi
kiranya Engkau akan tuntun supaya Ya, Dion Tuhan sungguh-sungguh Yesus. dipakai Tuhan luar biasa pada Haleluya. waktu yang akan datang. Haleluya. Kami menyerahkan Dion di dalam tangan kasih-Mu dengan pemeliharaan Roh-Mu yang kudus, sehingga Dion berkenan kepadamu, menjadi Haleluya. alat-Mu yang luar biasa. Haleluya. Luar Haleluya. biasa. Terima kasih. Dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus Terima kasih, memberkati. Ya, Pak Paul, Demo, saya ya. langsung boleh sambung. Ya, sambung. Selamat Badion. Terima Yang kasih pertama, semuanya. saya Selamat buat bersyukur. Dion. Dion, Ya. selamat Selamat Dion. menjadi warga kerajaan Allah. Nanti segera dibaptis, ada tim kita menghubungi kamu supaya kamu segera dibaptis ya.